Oke, hello everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di sini kita akan coba nge-review nih atau ngebahas salah satu altcoin yang banyak juga kalian minta atau request nih teman-teman, yaitu seputar Render Network atau RNDR. Dan seperti biasa, nanti kita akan coba nih kulik-kulik atau bahas seputar price action atau technical analysis-nya, mengingat RNDR ini lagi turun juga untuk harganya. Dan kita juga akan coba lihat nih dari tokenomics-nya atau fundamentalnya sedikit demi sedikit. Jadi kita akan coba cek baik dari segi technical maupun fundamentalnya. Dan seperti biasa, disclaimer dulu bahwasannya video ini bukanlah ajakan untuk kalian menjual atau membeli aset tertentu, melainkan ini pure opini pribadi saya dan harapannya teman-teman jadiin aja sebagai pengetahuan atau informasi tambahan ataupun second opinion yang mana bisa memberikan kalian sudut pandang berbeda terkait koin RNDR ini. Dan segala keputusan kalian untuk bertransaksi tentunya ada di tangan kalian dan merupakan keputusan yang resikonya mungkin akan kalian tanggung sendiri. Jadi harapannya tetap riset teman-teman, do your own research, riset mandiri sehingga kalian punya conviction, tahu kapan harus entry apabila memang harus kalian mau entry, dan tahu juga kapan kalian harus exit dan kondisinya seperti apa. Seperti itu teman-teman. Dan oke, seperti biasa juga buat teman-teman yang mau request analisa koin, feel free kalian bisa akses aja di bio akun TikTok saya. Di sini ada link tree yang bisa kalian akses dan nanti juga kalian bisa akses ke link traktir saya untuk request analisa koin. Dan juga buat teman-teman yang mau mampir ke channel YouTube saya, feel free kalian juga bisa klik di bagian sini. Dan oke, di sini juga buat teman-teman yang mungkin belum tahu RNDR itu apa, kalian bisa coba cari-cari di artikel seperti ini. Kalian bisa baca apa sih itu render network dan sebagainya, cara kerjanya seperti apa, keunikannya seperti apa, masalah apa yang dia solve dan sebagainya. Karena hal ini penting ya, apalagi untuk teman-teman yang memang niatannya memang ingin berinvestasi di koin RNDR ini. Hopefully teman-teman itu baca informasi yang seperti ini. Karena seharusnya karena memang sudah tersedia ya artikel seperti ini dalam bahasa Indonesia, harusnya nggak ada alasan lagi buat teman-teman yang mungkin terkendala terkait bahasa, harusnya udah bisa nih untuk mengakses informasi seperti ini. Dan oke, di sini kita coba mulai aja untuk pembahasannya. Dan so far, Render ini berada di urutan ke-31 dari coin market cap atau secara kapitalisasi pasarnya, dan tergolong altcoin yang cukup marak ya atau ramai dibicarakan, mengingat ketika narasi AI berjalan, ini Render salah satu koin yang cukup baik untuk performance-nya. Kalian bisa lihat dari anggaplah kita ambil dari bawah sini so far sebelum pumping. Nah, di sinilah ya RNDR itu up 200%-an, teman-teman, tinggi banget. Belum lagi yang teman-teman yang mungkin nyerok dari bawah ini, congratulations banget, kalian dapat gains yang cukup signifikan. Tapi so far sekarang RNDR ini sedang melakukan koreksi, mengingat altcoin lain juga termasuk Bitcoin ya sedang terkoreksi cukup signifikan. Di sini RNDR sedang terkoreksi juga. Jadi kita akan coba lihat price action terbarunya aja. Karena untuk price action sebelumnya juga udah pernah saya bahas di video analisa RNDR sebelumnya. Kalian bisa tonton dulu mungkin. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwasannya RNDR ini sempat breakout dari trend line ya. Namun ternyata dia tidak sanggup create higher high di sini dan dia malah create lower high di sini teman-teman, and then dia melanjutkan penurunannya. Dimana kalau misalkan kita lihat nih secara garis besar, kita ubah jadi line chart supaya kalian lebih mudah teman-teman. Di sini kalian bisa lihat sebenarnya render ini dia membentuk higher high tadinya, and then dia membentuk higher low, dan harapannya tentunya dia membentuk higher high kembali. Namun ternyata gagal, dia membentuk lower high, and then sekarang dia possible membentuk lower low atau sudah terbentuk malah ya, karena memang sudah melebihi low yang di sini. Nah, terkait hal ini teman-teman, di sini juga RNDR itu sempat breakdown dari demand area yang cukup signifikan ya, yang mana ini menahan pergerakan render beberapa kali. Kalian bisa lihat bahkan di sini itu melakukan beberapa liquidity swap atau liquidity grab, sorry teman-teman, atau teman-teman lain mungkin ada yang nyebutnya liquidity sweep dan sebagainya. Intinya dia sempat melakukan pengambilan liquidity and then dia naik lagi langsung seperti yang di sini dan di sini kalian bisa lihat. Nah, ternyata ketika penurunan ini terjadi, render tidak mampu bertahan dari demand areanya and then dia terbreakdown. Nah, di sini teman-teman, ketika memang area ini sudah di breakdown, maka ada potensi untuk render melanjutkan penurunannya. Kalian bisa lihat di sini. Kalau misalkan kita ubah lagi jadi line chart,
bisa jadi dia membentuk seperti ini teman-teman, karena memang di sini low-nya sudah di break, yang mana dia di sini akan membentuk lower low, dan ada possible dia testing dulu ke demand area yang ada di bawah sini. Namun kalau misalnya kita lihat ada potensi dalam short term-nya untuk render ini claim dulu nih. Ada fair value gap yang di sini teman-teman, sebagaimana yang saya suka ungkapkan. Di sini ada imbalance, dan imbalance ini ada potensi juga untuk di-fill oleh RNDR ini. Jadi di sini kan juga ada demand area yang mana harusnya udah berubah ya, di sini demand areanya menjadi supply area. Di sini kita ubah dulu menjadi supply area. Nah, seperti ini. Oke, sorry. Nah, ketika dia sudah berubah jadi supply area, so dia akan berperan menjadi resistance kita untuk RNDR ini, dan ada potensi untuk dia memang dalam jangka waktu pendek fill dulu fair value gap-nya sambil testing ke resistance-nya, and then dia ada possible untuk turun lagi. Itu kemungkinan yang pertama teman-teman. Namun ada juga kemungkinan selanjutnya yang mana render ini ternyata selling pressure-nya cukup kuat, kalian bisa lihat. Dan ada potensi dia langsung testing juga ke demand area di bawah sini. Atau kalau misalkan ternyata ada buyers yang memang tertarik, maka tentunya bukan suatu hal yang tidak mungkin untuk RNDR coba climbing up lagi ke atas sini teman-teman. Jadi dia fill dulu fair value gap-nya, and then dia ada possible untuk naik. Namun sepertinya kemungkinan yang ini itu agak sulit terjadi, mengingat selling pressure yang sedang cukup kuat, dan juga support area atau demand area sebelumnya itu sudah di breakdown teman-teman. So kemungkinan yang lebih masuk akal atau yang lebih mungkin terjadi ya teman-teman, itu dia akan fill dulu fair value gap-nya and then turun, ataupun langsung melanjutkan penurunannya teman-teman, seperti itu. Dan karena ini market juga, apalagi global market, tentunya nggak ada yang tahu teman-teman, dan semuanya tetap mungkin terjadi teman-teman ya. Dan kalau misalkan kita coba lihat by token terminal, jadi data RNDR ini kita coba lihat, so far juga bukan atau tidak menunjukkan data yang baik di sini. Dimulai dari total trading volume yang minus teman-teman. Di sini trading volume-nya minus 36%, dan treasury-nya juga minus di sini dan sebagainya. Dan kemudian kalau misalkan kita coba cek di token unlock-nya, so far RNDR ini udah ke unlock 48%, dan ya kurang dari 5 hari lagi teman-teman di sini akan melakukan token unlock, meskipun memang sedikit ya. Namun tentunya tetap aja ini adalah token unlock di mana barang akan dilepas ke market. Dan buat teman-teman yang mungkin berencana transaksi di RNDR, so far teman-teman bisa juga untuk mengamati atau meninjau upcoming event ini teman-teman, tepatnya di tanggal 16 Juli. Dan meskipun demikian, untuk RNDR ini juga so far sebenarnya adalah suatu project yang cukup oke. Kalian bisa baca-baca nih untuk projectnya. Dan dia juga masuk ke dalam artificial intelligence naratif atau AI naratif, yang mana kalau kita lihat dari chain broker, di sini teman-teman bisa lihat bahwa RNDR ini di-back oleh beberapa venture capital ternama juga, seperti Multicoin Capital, Alameda Research yang pasti kalian juga kenal, Solana Foundation, dan sebagainya. So harusnya untuk RNDR ini, karena memang masih di-back oleh beberapa backers ini, dan juga apabila memang narasi AI masih hot atau masih berjalan, so far harusnya memang ada potensi untuk harga RNDR bisa menguat kembali. Namun kita nggak tahu kapannya teman-teman. Dan so far untuk RNDR ini dari sudut pandang technical analysis memang masih berada dalam downtrendnya, mengingat dia seperti ini pergerakannya teman-teman. Namun kalian juga nggak boleh lupa untuk RNDR ini sudah naik signifikan ya dari atas ini. Nah, RNDR ini udah naik signifikan. So harapannya apabila memang teman-teman berencana melakukan transaksi di RNDR ini, harapannya teman-teman udah analisa mandiri juga dan udah mempertimbangkan resikonya juga. Jadi harapannya kalian gak asal masuk, tapi udah bener-bener tahu apa yang harus kalian lakukan, atau dengan kata lain kapan kalian mau entry, untuk yang mau entry tentunya ya, dan kapan kalian harus exit. Dan mungkin segitu aja untuk video yang bisa saya deliver terkait RNDR pada kesempatan kali ini. Thank you banget buat teman-teman semua yang udah support saya sampai sejauh ini. Thank you banget juga buat yang udah nonton, dan I'll see you in the next video teman-teman.